Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah tabaraka wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ini kita lakukan setelah kita menunaikan kewajiban besar di waktu maghrib ini dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, kita mulai dari bab ke-38. Di catatan saya terakhir Januari itu sampai hadis 71 Pak ya. Baik. Tapi datanya nggak salah ya. Sekarang itu kalau data salah itu dirujak kita itu. Ya. Ya. Bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah nasab-nasabmu yang kamu bisa menyambung hubungan kekerabatanmu. Kalau di situ apa terjemahannya? Insya Allah tidak beda jauh. Ya, sama ya. Begini ikhwatal iman. Kita sudah menelaah hadis-hadis tentang silaturahim ya. Betul kan? Banyak hadis tentang silaturahim. Bahkan juga sudah kita pelajari sabda Rasulullah yang berisi orang yang memutuskan silaturahim tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Hadis 64. Nah, coba renungkan, seandainya orang itu sudah faham tentang kewajiban silaturahim, memutus silaturahim itu dosa besar. Tapi dia tidak kenal arhamnya, kerabat-kerabatnya yang dia diwajibkan oleh Allah untuk menyambung hubungan dengannya. Gimana? Nah, ya mogok. Ilmu ini sebatas ilmu. Karena silaturahim itu ada partnernya, yaitu kerabat karibnya. Maka di sini ada bab pelajarilah nasab-nasab. Karena kamu tidak akan bisa mengamalkan ajaran silaturahim ini kalau tidak kenal. Ya. Atau ada kekacauan dalam pengamalan ajaran ini. Bisa saja orang itu kenal dengan orang-orang jauh, relasi-relasi bisnisnya atau hubungan yang lainnya, ya. Tapi dengan kerabatnya dia tidak kenal. Akhirnya kewajiban merajut
hubungan kekerabatan tidak bisa diamalkan. Taib. Dari kita baca dari Haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im menceritakan kepada aku. Nah, ini dari Az-Zuhri ya. Anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu, bahwa Jubair ibnu Mut'im mengkhabarkan kepadanya. Berarti bapaknya ya, bapaknya Muhammad. Muhammad bin Jubair bin Mut'im menceritakan kepadaku bahwa Jubair bin Mut'im itu berarti bapaknya kan, akhbarahu mengkhabarkan kepadanya annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqulu 'alal minbar, bahwasanya dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an berpidato di atas mimbar. Ya. Kalau orang berkata di atas mimbar itu kan biasanya kita terjemah apa? Berpidato kan di atas mimbar. Isinya ini isi perkataan Umar atau pidato Umar radhiyallahu an. Ta'allamu ansabakum. Kenalilah atau pelajarilah nasab-nasabmu. Tsumma silu arhamakum. Kemudian setelah kenal ya, sambunglah hubungan kerahiman kalian atau hubungan kekerabatan kalian. Kalau sudah kenal nih nasab-nasabmu, oh ini tante, oh ini bude, oh ini Pak Le, oh ini saudara saya, oh ini apa misalnya saudara kakek saya. Setelah mengetahui, perintah berikutnya adalah sambunglah hubungan kekerabatan. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'un. Demi Allah, sesungguhnya akan terjadi sesuatu antara seseorang dengan saudaranya. Ya. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Kalau seandainya dia mengetahui antara dia dan orang lain tadi, bahwa mereka memiliki hubungan kekerabatan, dakhilatir rahim itu ay alaqatul qarabah, memiliki hubungan kekerabatan, la auza'ahu dzalika an intihakihi, niscaya hal itu akan menghentikan dia dari melanggar kekerabatan ini, hubungan kekerabatan. Ini nyata ini khawatir. Kadang-kadang apalagi anak-anak muda itu ya, kadang-kadang berantem, bahkan nyaris bunuh-bunuhan. Nggak taunya kerabat. Iya, kalau tidak saling kenal ya, tidak mengenal ini kerabat, itu kemungkinan zaman sekarang orang bunuh-bunuhan nggak taunya. Kamu tahu nggak yang kamu bunuh itu siapa? Itu anaknya Pak Demu. Ya, kerabat. Mungkin kan itu kan? Atau kasus yang lain tidak sampai bunuh-bunuhan, mungkin berantem ya, yang seandainya dia tuh sebelumnya sudah tahu, oh ini kerabat saya, itu tidak akan terjadi. Begini nih ya, nasihat begini nih untuk perhatikan ya, ini nasihat dari orang yang menghendaki kita ini bahagia, nasihat dari orang yang menghendaki kita ini supaya tidak ada pelanggaran yang terkait dengan masalah hubungan kekerabatan. Sekarang ini mahal nasihat seperti itu. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang itu tahu dia tidak peduli. Ya. Makanya banyak orang-orang yang melakukan kemungkaran itu tidak ada yang nolong. Akhirnya terbiasa banget. Ini kaitannya dengan hubungan sesama. Kalau kaitannya dengan Allah juga parah. Orang hari ini nggak sholat itu leluasa banget. Nggak ada yang negur, nggak ada yang ngingetin. Sekalinya diingetin itu di majelis-majelis yang dia tidak ada di situ. Ngingetannya di majelis taklim, dia nggak pernah hadir ke majelis taklim. Jumatan dia tidak ada Jumatan. Gimana? Kadang-kadang orang itu los, tidak sholat, tenang-tenang aja karena nggak ada yang nolong dia.
Apalagi zaman sekarang ini kadang-kadang memang hal-hal begitu itu tidak dianggap penting. Bagi banyak orang Islam itu yang beranggapan urusan sholat itu urusan apa? Urusan apa Pak Prapto? Urusan pribadi. Kalau sholat enggak gue pikirin. Nah, padahal umat Islam itu hadir untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bayangkan ya betapa beruntungnya kaum muslimin yang punya ulama yang telaten mengingatkan kebaikan-kebaikan. Nah, tapi kalau tidak ada, maka ada ungkapan laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena adanya para ulama, manusia itu akan seperti binatang. Ya kan? Itu kalau lihat binatang buas apalagi bertarung, nggak taunya kalau masalah ini, kalau tidak ada lagi yang mengingatkan seperti apa yang diingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekali lagi bisa saja kerabat itu kadang-kadang bertarung, kadang-kadang bertengkar, yang kalau seandainya dia tahu bahwa mereka itu ada hubungan kekerabatan, tidak akan melakukan hal itu. Baik. Al-fiqhul hadis, atau tepatnya asar ini ya, fikih atau apa itu terjemahannya? Kandungan ya, kandungan hadis. Al-awwal al-hathu ala ma'rifati asma'il aqarib. Al-hathu, anjuran, motivasi, dorongan untuk mengetahui nama-nama aqarib, nama-nama kerabat dekat. Hatta yashula lahu bil ihsani ilaihim, sehingga mudah baginya untuk berbuat baik kepada mereka. Ya. Kita ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kepada karib kerabat atau kerabat karib, ya kan? Kalau nggak kenal, bagaimana bisa mempraktekkan perintah Allah berbuat baik kepada aqarib, kerabat-kerabat dekat. Tayyib. Al-thani inna ma'rifatal qarabah tamna'u 'anil qati'ati wal mu'amalatis sayyi'ah. Sesungguhnya mengenal kerabat-kerabat itu akan mencegah dari memutuskan dan bermuamalah atau berperilaku yang tidak baik. Ya. Kalau orang itu mengenal bahwa seseorang itu kerabatnya, ya, dia akan sambung. Apalagi orang yang bertakwa kepada Allah, yang sadar akan kewajiban silaturahim, dan dia akan berhati-hati bermuamalah dengan kerabat karibnya. Dia hindari perlakuan atau perbuatan yang tidak baik terhadap kerabatnya itu. Ini idealnya ya. Tapi kadang-kadang ada orang itu kelewat nekat. Bahkan kerabat karibnya pun dia tidak ihsan. Ya. Dia berbuat zalim. Tapi idealnya orang Islam itu mestinya ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama, terutama kerabat karib. Ada orang yang disebut-sebut udah nggak ada ihsannya kepada Allah, nggak ada ihsannya kepada manusia. Itu kalau diambil dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, itu contohnya Abu Lahab. Abu Lahab itu udah nggak mau menerima dakwah Rasul, musyrik, bahkan mati sampai dalam keadaan musyrik. Ya. Wasadaqallah, dan benarlah Allah yang mengatakan, yang berfirman, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuh. Ya, wa imra'atuh. Kelak dia akan masuk neraka yang bergelora, yang bergejolak, apinya yang bergelora, dan istrinya. Ayat ini diturunkan itu Abu Lahab masih seger buger. Dan nyatanya Al-Quran tidak pernah salah. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, sehingga tepatlah vonis Allah kalau seandainya Abu Lahab itu meninggal dalam keadaan beriman, dan istrinya Ummu Jamil yang tidak jamil sebenarnya. Ada ulama yang namanya itu bagus banget, Ummu Jamil.
Kunyahnya ya Ummu Jamil. Tapi karena orangnya itu enggak jamil, maka dikatakan Ummu Jamil yang tidak jamil. Masya Allah. Iya, orang penghuni neraka gimana jamil, ya kan? Oh, tayyib. Ya, kalau seandainya salah satunya atau kedua-duanya ini mati dalam keadaan beriman, berarti Al-Quran salah. Al-Qurannya harus diapain? Harus direvisi. Ini contohnya ya, dia sudah enggak menerima dakwah tauhid, berarti enggak ada ihsannya kepada Allah, sekaligus enggak ada ihsannya kepada kerabatnya. Rasulullah SAW itu keponakannya. Nah, jahat banget dia Rasulullah dakwah, dia gembosin. Rasulullah dakwah, dia ganggu, dia sakiti. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan di tafsir surah Al-Masad itu, di antara kejahatan Abu Lahab itu lemparin kaki Rasulullah dengan batu sampai berdarah-darah. Sehingga biasanya kalau orang yang jahat, yang nggak ada ihsannya kepada Allah dan juga nggak ada ihsannya kepada sesama, bahkan itu keponakannya yang dipilih oleh Allah jadi Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin adalah Abu Lahab. Kalau yang digelari Fir'aun di zaman Rasul, Fir'aun hadhil ummah, Abu Jahal. Kalau Abu Talib enggak. Abu Talib itu meskipun tidak beriman tapi baik banget kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah sudah menjadi nabi, Abu Talib itu membela Rasulullah, melindungi Rasulullah, tapi tidak beriman. Jadi nih ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang itu yang jahat banget, udah bejat istilahnya, udah nggak ada taatnya kepada Allah dan nggak ada baiknya kepada sesama manusia, itu bisa dikatakan orang ini seperti Abu Lahab tadi. Udah nggak ihsan kepada Allah, bahkan nggak ihsan kepada keponakannya, yang keponakannya itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Keponakannya itulah atqan nas, manusia yang paling bertakwa. Yang keponakannya itulah akhsyan nas lillah, yang paling takut kepada Allah. Sekaligus keponakannya itu adalah orang yang kelak pertama kali masuk surga, dan keponakannya itu adalah orang yang akan menempati tempat yang paling istimewa di surga. Sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yang kedua, hadis yang kedua ya. Kedua dalam bab ini. Itu berarti hadis 73. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya beliau bersabda. Beliau berkata. Kalau tadi dari Umar ya, ini dari Umar radhiyallahu an. Kalau ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ihfadhu ansabakum. Di situ terjemah apa Pak Nur? Ihfadhu. Jagalah atau apa? Atau hafalkan ya. Ihfadhu, hafalkan. Hafalkan, kenalilah ya. Hafalkan ansabakum, nasab-nasabmu. Tasilu arhamakum, sambunglah hubungan kekerabatanmu. Fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat. Sesungguhnya tidak ada jauh, tidak ada jarak jauh jika rahim itu dekat. Wa in kanat ba'idah, meskipun dia jauh. Wala qurba biha idza ba'udat, dan tidak ada kedekatan dalam arham, dalam kekerabatan jika jauh. Wa in kanat qaribah, meskipun dekat. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat di depan pemiliknya. Di apa?
pasangannya, pemilik mestinya, pemilik yang memiliki hubungan kerabat tadi. Tashhadu lahu bisilatin, dia bersaksi untuknya bahwa dia telah menyambung. In kana wasalaha, jika dia menyambungnya. Wa alaihi biqati'atin, dan dia akan memberi kesaksian atasnya jika dia memutuskan. In kana qata'aha, jika dia memutuskannya. Dulu sudah berlalu ya hadis yang menjelaskan arham itu nanti pada hari kiamat punya lisan yang fasih, bisa ngomong. Ya, bisa ngomong. Begini ini nggak usah antum apa namanya? Apa bahasanya apa? Nggak usah terkejut. Apalagi sampai keluar komentar, mana mungkin rahim itu bisa ngomong. Kalau ini antum tolak, berarti antum tolak juga kabar-kabar yang lain. Akhirnya antum mengatakan mana mungkin tangan dan kaki bisa saksi, bisa bicara. Mana mungkin kulit bisa ngomong. Mana mungkin bumi bisa bernyanyi, menceritakan perbuatan-perbuatan orang yang dilakukan di dunia. Enggak lah. Al-Quran ikhwatal iman mengkabarkan kulit itu nanti bisa ngomong. Kulit, orang yang punya kulit kaget, lah kamu kok bisa ngomong? Jawabnya enteng banget. Allah yang menghendaki sesuatu bisa ngomong, saya menghendaki saya bisa ngomong. Kamu mau apa? Kan gitu. Rasulullah SAW juga menjelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa itu maksudnya? Bumi nanti akan menceritakan berita-beritanya, mengkabarkan bahwa fulan melakukan, bahwa ini melakukan. Wah. Ini juga Rasulullah kabarkan, ini kalau di sini kan rahim itu nanti akan datang pada hari kiamat di depan pemiliknya menjadi saksi. Orang ini waktu hidup di dunia dia menyambung silaturahim, atau dia menjadi saksi yang memberatkan. Orang ini waktu di dunia memutuskan silaturahim. Al-Quran dan hadis itu tidak mungkin bertentangan. Hadis satu dengan yang lain juga tidak. Karena sudah kalau kita gabungkan yang sudah kita pelajari, nanti rahim itu bisa ngomong di hari kiamat. Dia punya lisan yang bisa bertutur kata dengan fasih, dengan jelas. Begini landasannya apa? Kalau kita menerima berita yang luar biasa begini ini, landasannya apa? Kita percaya bahwa itu mudah bagi Allah yang Maha Kuasa untuk menghendaki terjadinya semua itu. Kekuasaan Allah. Ya. Bagi sebagian orang ya, berita begini ini digoreng. Kadang-kadang hasilnya sampai gosong. Ya, otaknya nggak bisa mencerna. Akhirnya diapain? Dibuang. Atau kadang-kadang ditakwil, ya. Makanya beragama itu jangan nyari gara-gara. Kalau berita datang dari Allah Subhanahu wa taala, udah kita yakini itu pasti benar. Kemudian kalau menyangkut hal-hal yang luar biasa, sandarkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ya kan? Kayak Ibu Abu Bakar As-Siddiq itu simple banget menyikapi Isra Mi'raj. Ya? Orang kafir itu menganggap itu mustahil. No. Temenmu ngaco tuh. Masa katanya semalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke langit. Nah, mereka nggak bisa nampung akalnya itu. Tidak bisa membenarkan berita yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa beliau telah melakukan perjalanan itu. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mudah membenarkan ini. Bahkan gelar As-Siddiq itu menurut satu riwayat adalah dari sikap beliau yang tanpa ragu sedikit pun membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, sehingga digelari As-Siddiq. Baik. Makanya orang itu kalau tidak kenal Allah, kemudian dia berinteraksi dengan kabar-kabar yang dari Allah, datang dari Allah ya,
atau tidak mengenal Rasulullah, tiba-tiba dia mendengar berita yang datang dari Rasulullah. Kita yang beriman itu mantap banget, yakin banget. Orang yang di luar sana menganggap itu tidak mungkin. Akhirnya juga mencela orang-orang yang mengimani itu. Kamu itu kok bodoh banget, kamu tolol banget. Masa begitu kamu imani? Kadang-kadang orang beriman itu dicela, dianggap orang tidak intelek, orang tidak cerdas. Siapa yang pernah menghina orang-orang beriman sufaha itu? Orang munafik. Orang munafik itu pernah menghina orang-orang beriman. Yang mereka hina itu kan orang-orang bukan kita di zaman itu. Yang mereka hina ya ada Rasul, ada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sebut sufaha. Tapi tuduhan ini dibalikkan oleh Allah kepada mereka. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah yang sufaha itu mereka, bukan orang-orang beriman. Ya. Taib. Fiqhul hadis. Hadis nomor 73 ya. Atau asar dari siapa tadi? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ma'rifatul ansab muda'atun ila silatil arham. Mengetahui nasab itu akan mendorong untuk menyambung hubungan kekerabatan. Begitu jelas ya. Bahkan kalau orang itu sudah punya ilmu tentang wajibnya silaturahim tapi dia tidak mengenal tidak mengenal nasabnya, ya tidak bisa mempraktekkan. Seperti perjaka ya, perjaka jomblo ya, orang nyebut yang gak punya pasangan itu ya. Ya. Jomblo ya. Jomblo itu konotasinya negatif atau enggak? Enggak kan? Jomblo itu maksudnya orang yang tidak punya pasangan. Ini ada seorang pemuda ngantongi ilmu itu banyak banget tentang istri. Perlakukanlah istrimu ini dengan baik, nafkahi ya, didik. Tapi dia nggak punya istri. Mau dipraktekkan sama siapa ilmunya? Nggak punya kan? Ada lagi yang sebaliknya, telat ilmunya, dia sudah jadi suami, nggak ngerti apa-apa tentang apa yang harus dilakukan oleh suami. Kewajiban suami terhadap istri nggak tahu. Demikian juga kadang-kadang maaf saja ada orang itu mungkin karena cantik atau gimana, ya. Biasanya orang tuh kalau cantik kan jodohnya itu cetek gitu ya, cepet loh. Telat dia sudah sudah menjadi istri, nggak tahu apa kewajiban istri. Ya. Kalau ada istri nggak bisa masak, zaman sekarang ini masalah apa enggak? Enggak lah. Asal punya duit. Suaminya beri ke warung. Atau kalau malas warung apa GoFood namanya ya. Berarti kalau seandainya hari ini ada suami istri nggak bisa masak, nggak apa-apa. Kalau tidak bisa nyuci nyetrika malah macam pada lecek semua, nggak, bukannya bener. Orang anak nggak pernah ini belajar nyuci, muskilah apa enggak? Problem apa enggak? Enggak. Laundry banyak. Ya, bener kan? Tapi kalau ada istri diajak suaminya ke peraduan, dia nolak. Padahal tanpa udur, cuman malas saja ngelayanin suami. Misalnya, ya, tanpa udur, mau digantikan orang lain. Mau digantikan orang lain. Berarti setelah ditelisik itu, yang tidak bisa tergantikan oleh orang lain itu adalah ketika istri diajak ke peraduan. Ya kan? Kalau dalam keadaan ready, tidak ada halangan, dia wajib. Jadi kewajiban istri itu ternyata yang paling pokok itu diantaranya bukan masak, bukan nyuci nyetrika, bukan apa lagi. Tetapi yang paling pokok itu melayani suami. Tapi suaminya juga harus ngerti kalau misalnya sedang sakit, sedang ada kurang mood misalnya, ya harus ini juga. Ya kan? Ini tadi mengenal nasab, mengenal kerabat, akhirnya bisa menyambung silaturahim. Sama dengan seorang suami, dia sebagai suami dia ngerti ilmu tentang apa yang wajib dilakukan suami, dia punya istri, akhirnya bisa diamalkan. Tapi kalau cuma ngantongin ngaji melulu, ya kan, ilmunya banyak tapi tidak punya istri, akhirnya nggak bisa diamalkan. Nah,
Iya kan? Agama menyatakan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati, masalah kewajiban memberi nafkah. Fleksibel, kalau rezekinya lancar, lapang ya kasih nafkah yang lapang. Kalau tidak, rezekinya sempit ya kasih nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Istrinya qanaah, enggak masalah. Akhirnya dia bisa mempraktekkan ini. Dia punya istri, dia nafkahi. Alhamdulillah, investasi akhirat yang paling gede ganjarannya itulah menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi keluarga. Tayyib. Ar-rahimu hiya magnatisiyah tuqarribul alaqah al-ba'idah. Rahim itu adalah magnet. Magnet itu bisa menarik, mendekatkan hubungan yang jauh. Wa kadzalikal insanul qarib yakunu ba'idan idza lam takun bainahuma qurbah. Demikian juga orang yang dekat atau ya yang dekat tempatnya akan jauh jika tidak ada hubungan kekerabatan antara keduanya. Ini keunikan rahim. Rahim itu kalau disambung, ya, misalnya zaman sekarang ya, orang itu bisa berpotensi rahimnya itu, arhamnya itu berserakan di 5 benua. Ya, mungkin nggak? Atau saya berlebih-lebihan? Mungkin. Saudaranya ini 5 ya. Benua dunia itu ada berapa? 5 ya. 5 bersaudara, ya kan? Yang satu tinggal di Amerika, yang satu tinggal di Eropa, yang satu tinggal di Afrika, yang satu tinggal di Australia, ya. Kemudian yang ini saling menjaga hubungannya. Yang adik misalnya sering telepon-telepon, kontak-kontak dengan kakaknya. Meskipun di Amerika, tapi hubungan kekerabatannya tersambung jadinya dekat. Apalagi sekarang ya. Bisa nggak di sini tuh Pak Nur video call yang dengan yang di Amerika, video call dengan yang di Eropa, bisa ya? Nah, dibantu dengan alat lebih mudah, sehingga tidak ada istilah jauh kalau kekerabatan itu terjaga, tersambung. Tapi sebaliknya kalau meskipun dekat tapi tidak diperhatikan ini, jauh kan jadinya. Apalagi dekat malah musuhan, akhirnya nggak pernah ngomong, nggak pernah apalagi nggak pernah berkunjung, kontak pun tidak, sehingga meskipun dekat tapi kalau hubungan kekerabatan tidak disambung jadinya jauh, ya jauh. Ar-rahim tantiqu wa tashhadu lil wasil wa 'alal qati'i yaumal qiyamah. Rahim itu bisa berbicara, bersaksi bagi orang yang menyambungnya atau orang yang memutuskannya pada hari kiamat. Nah ya, udah nggak usah diulas lagi. Begini ini sekali lagi adalah sandarannya, pijakannya Allah Maha Kuasa menghendaki itu. Nah. Bab berikutnya, setelah membahas masalah apa tadi? Nasab ya. Sekarang bab hal yaqulul maula inni min fulan. Ini tidak ada dalam kehidupan kita, tapi ada ilmunya. Dan dahulu ada. Ya, di zaman Rasul mengajarkan ini tuh real ada. Tapi sekarang tidak ada dalam kehidupan kita. Judulnya, apakah hamba sahaya atau hamba sahaya yang dimerdekakan, mantan budak itu boleh mengatakan bahwa saya ini dari fulan, keluarganya fulan. Antum ada nggak yang mantan hamba sahaya? Nggak ada kan? Antum ini orang merdeka semua, alhamdulillah. Di luar sana juga nggak ada. Di Bekasi ini nggak ada hamba sahaya. Tapi Rasulullah ketika ngajarkan ini, ya, Rasulullah apa asar ini? Sahabat, di zaman sahabat itu ada, atau di zaman Rasulullah ada orang-orang yang tadinya budak kemudian dimerdekakan oleh seseorang. Boleh nggak dia mengklaim dirinya saya ini bagian dari keluarga fulan? Nah, taib.
Haddatsana Abdurrahman bin Abi Habib qala li Abdullah bin Umar. Abdurrahman bin Habib menceritakan kepadaku, dia berkata, qala li Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar bertanya kepadamu, mimman anta? Dari keluarga siapa kamu? Kemudian dia katakan, qultu min Taimi Tamimin. Saya dari Tamim gitu ya. Dari Taim Bani Tamim. Qala min anfusihim au min mawalihim. Kamu itu dari golongan mereka atau dari mantan atau dari bekas budak mereka. Maula itu adalah sebutan untuk budak yang sudah dimerdekakan. Qultu min mawalihim. Saya menjawab, saya ini budak yang telah dimerdekakan oleh mereka. Qala fahalla qulta min mawalihim idzan. Kenapa kamu, Ibnu Umar menegur, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu itu dari maula mereka, dari budak-budak atau dari budak yang dimerdekakan oleh mereka. Ya. Sekali lagi ini tidak ada dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau yang ada sekarang misalnya khadim atau khadimah. Kamu ditanya, kamu itu siapa? Kalau khadimah itu mestinya jujur, saya khadimnya Pak Fulan atau Bu Fulan atau keluarga Fulan. Nah, gitu kan? Jadi supaya jelas. Nah, kalau misalnya saya dari keluarga Fulan. Keluarga, kamu apanya? Saya pembantunya. Kenapa kamu enggak terus terang aja kamu bilang pembantu? Karena pembantu itu bukan keluarga kan? Kecuali kalau dia memang double statusnya. Di satu sisi di satu sisi ibu, di satu sisi pembantu. Itu ada loh, orang itu kadang-kadang ibunya itu tinggal di rumah itu sudah menggantikan fungsi pembantu. Ya Allah, itulah ibu ya. Kadang-kadang itu ada yang ridho loh, ikhlas loh. Masya Allah. Ya, maka ada ungkapan kasih sayang ibu pada anak itu nggak ada habisnya. Kalau ibu siapanya keluarga itu, Bu? Saya pembantunya, misalnya ngomong gitu lah. Oh, pembantu ya. Kemudian dia, tapi saya juga ibunya. Oh, diralat, maksudnya ditambahi saya juga ibunya anak-anak orang yang punya rumah itu. Biasanya kalau begini tetangga pasti pada kaget ya. Oh, ibunya tapi kayak kayak pembantunya. Itu kadang-kadang begini ini juga tetangga-tetangga itu pada digoreng oleh tetangga ya. Nah, akhirnya jadi omongan. Nah, baik. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegur, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu itu maula mereka? Mestinya kamu jujur, kamu katakan saya adalah mantan budaknya atau budak yang sudah dimerdekakan oleh mereka. Fiqhul hadits, la yasihhu lil maula an yunsiba nafsahu ila qabilah mu'tiqatin mubasyarah wa yukhfi sifatahul asliyah. La yasih, tidak sah, maksudnya tidak apa itu? Terjemahannya Pak? Tidak boleh. Fiqhul hadisnya satu. Tidak boleh ya. La yasih, tidak sah, tidak boleh bagi budak yang sudah dimerdekakan menasabkan dirinya kepada qabilah yang telah memerdekakannya dan dia menyembunyikan sifatnya yang asli. Nih. Alhamdulillah tidak ada sekarang ya. Bagaimana kalau anak angkat? Nah, ini kadang-kadang ada orang itu mengangkat anak. Ini juga melanggar ketentuan syariat. Anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada yang ngangkat. Itu adat jahiliyah. Sudah diberangus di dalam Islam. Rasulullah SAW punya anak angkat namanya Usama bin Zaid ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhu. Itu anak angkat Rasulullah.
Ha? Allah berfirman, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kaum laki-laki di antara kalian. Bukan bapak Zaid ibnu Harithah. Ibnu Harithah itu anak angkat. Dan untuk mempertegas masalah ini, sampai jandanya Zaid ibnu Harithah dinikahkan oleh Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Masya Allah, supaya benar-benar ini terkikis. Karena kalau istri janda anak kandung boleh nggak setelah jadi janda dinikahi oleh mertuanya? Nggak boleh lah. Nah, ya. Nah ini banyak yang lebih mengenaskan lagi, kadang-kadang itu ya ada pemalsuan nasab demi mendapatkan duit. Kalau pemilu kemarin antum dengar-dengar ada orang yang mau disuap, itu kan antum gregetan kan? Masa semurah itu atau semahal itu? Bisa jadi loh, suapnya itu mahal. Ya, ini ada orang itu kadang-kadang ngangkat bukan anaknya, ngambil anak orang lain, dipalsukan nasabnya, bikin akte fulan bin fulan. Tujuannya supaya dapat fasilitas dari kantor, karena kantor itu kadang-kadang memfasilitasi anak ya Pak ya. Anak sampai berapa Pak? Kalau anaknya 10 semua difasilitasi kantor apa enggak? Ada kantor yang anakmu berapa saja kalau kamu kerja di sini kami tanggung sampai kuliah S3 gitu, ada enggak? Masya Allah, kalau ada perusahaan seperti itu mah hebat banget. Itu kadang-kadang untuk mendapatkan itu sampai memalsukan nasab. Itu negara itu ngurusin begini nih enggak? Saya enggak dengar itu. Yang ngurusin begini ini di masjid-masjid, di majelis taklim diingatkan, ittaqillah. Kamu kalau ngangkat anak itu tidak boleh kamu palsukan nasabnya. Cukup berbuat ihsan saja. Bahkan nanti kalau anak itu sudah siap, jujur aja, maaf ya kamu itu bukan anak saya. Meskipun kamu saya anggap saya nih. Tapi ini kan banyak yang telat ya. Yang kadang-kadang shock itu anak. Ya kan? Selama ini bertahun-tahun dia merasa itu dia anak kandungnya. Satu saat harus dikatakan kaget dia. Coba kalau, apalagi kalau anaknya ini orang tuanya masih ada, ibunya masih ada, bapaknya masih ada. Sekali tempo panggil itu orang tuanya ke rumah, makan bersama ini ibumu ya, kamu berbakti kepada dia. Nah, kan keren itu. Ini kadang-kadang ada orang itu sudah tahu itu anak orang lain, dia nasabkan kepada yang ngangkat itu, dinasabkan kepada yang ngangkat. Ya, dari saya. Bab maulal qaumu min anfusihim. Bab hamba sahaya yang dimerdekakan oleh suatu kaum, itu bagian dari kaum tersebut. Di situ apa terjemahnya Pak Nur? Intinya itu. Sama. Taib. An Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar radhiyallahu anhu. Arti sallallahu alaihi wasallam itu apa? Semoga salat Allah dan kesejahteraan dilimpahkan kepada, dan keselamatan dilimpahkan kepada beliau. Salatnya Allah kepada Nabi itu, kata para ulama, adalah pujian Allah terhadap Nabi di kalangan para malaikat. Ada juga yang mengartikan rahmat. Nah, jadi antum bayangkan kalau kita setelah menyebut Rasulullah kemudian berdoa sallallahu alaihi wasallam. Berarti semoga Allah melimpahkan pujiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan keselamatan, kesejahteraan. Ini kalau orang lain, orang di luar ya, itu menganggap bahwa Nabi itu butuh doa. Kalau tidak didoakan enggak selamat. Masya Allah.
Kalau orang yang faham, ini termasuk rahmat Allah. Nabi itu sudah sejahtera, pasti sejahtera karena orang yang paling bertakwa, ya. Tapi Allah buka bagi umatnya kesempatan bersolawat untuk Rasul, dan kita dijanjikan balasan 10 kali lipat. Nah, jadi kita bersolawat itu yang untung kita. Antum jangan punya pikiran seperti ini. Ya, karena itu saya kemarin lihat di YouTube tuh si Ibrahim siapa yang murtad itu juga mengungkit masalah ini. Nabinya aja masih butuh didoakan gitu. Masya Allah. Jadi seakan-akan kalau kita ini tidak bersolawat untuk Nabi, itu Nabi tidak selamat. Oh, salah. Ya. Nabi itu orang yang pertama kali masuk surga, dan nanti kalau sudah masuk surga itu akan menempati tempat yang paling istimewa. Tapi alhamdulillah Allah perintahkan kepada umatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Taib. Apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Umar radhiyallahu anhu? Ijma'li qaumaka, kumpulkan kaummu untukku. Diperintahkan untuk mengumpulkan kaumnya. Fajama'ahum, lalu Umar mengumpulkan mereka. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah pada hadir, ketika mereka hadir di pintu Nabi, di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi Umar faqal. Umar masuk menemui Nabi dan dia berkata, qad jama'tu laka qaumi. Faqala, maka Umar berkata, qad jama'tu laka qaumi. Saya telah mengumpulkan kaumku untukmu. Fasami adzalikal ansar, lalu hal ini didengar oleh sahabat-sahabat Ansar atau kaum Ansar. Faqalu, maka mereka berkata, kaum Ansar ini, karena Umar mengumpulkan kaumnya ya dari Quraisy ya, qad nazala fi Quraisyin al-wahyu. Ini telah ada wahyu yang turun berkenaan dengan orang Quraisy. Berkenaan dengan kabilah Quraisy, dengan suku Quraisy. Fajam al-mustami'u wan nadhiru ma yuqalu lahum. Maka datanglah orang yang ingin mendengar, yang ingin melihat apa yang dikatakan kepada mereka, apa yang akan disampaikan Nabi kepada Quraisy. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Faqama baina adhurihim, lalu beliau berdiri di tengah-tengah mereka. Faqala hal fikum min ghairikum, lalu Nabi bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang selain kalian? Maksudnya bukan dari Quraisy, ya, bukan dari kaumnya Umar. Qalu na'am, maka mereka menjawab na'am. Fina halifuna, di tengah-tengah kami ada sekutu-sekutu kami. Wa ibnu ukhtina, dan keponakan ukhtina, keponakan dari saudari kami. Wa mawalina, dan mantan-mantan budak kami. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, halifuna minna. Sekutu-sekutu kami atau sekutu kami itu adalah bagian dari kami. Wa ibnu ukhtina minna, putra atau keponakan ya, keponakan dari saudara perempuan itu bagian dari kami. Wa mawalina, dan mantan-mantan budak itu juga bagian dari kami. Wa antum tasma'un, dan kalian dengar, inna awliyai minkum al-muttaqun, sesungguhnya kekasih-kekasihku dari kalian semua adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian fa in kuntum ulaika fadak, kalau kalian adalah orang-orang yang bertakwa, maka kalian adalah wali-waliku. Wa illa fanduru, kalau tidak maka perhatikan, la ya'tin nasu bil a'mali yaumal qiyamah, jangan sampai manusia pada hari kiamat datang membawa amal-amalnya, wa ta'tuna bil athqal, lalu kamu datang membawa apa itu? Harta bendamu ya? Ya, artinya gitu. Fatu'radu ankum, lalu ditampik atau ditolak dari kalian. Nah,
Rasulullah mengingatkan ya, kalian ini harus beramal, bertakwa. Jangan sampai nanti orang-orang selain kamu ini pada datang membawa amal soleh sementara kamu tidak membawa amal, cuman membawa harta yang akhirnya tidak bermanfaat karena ditolak dari. Tsumma nada faqal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru dan bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa rafa'a yadayhi ba'dhuha ala ru'usi Quraisy." Dan beliau mengangkat tangannya, sebagiannya ada di kepala-kepala orang Quraisy yang berkerumun itu ya. Tadi kan sudah di awal disebutkan mereka berkumpul di depan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyuhan nas, wahai manusia, inna Quraisyan ahla amanah. Sesungguhnya Quraisy itu adalah ahli amanah. Orang yang menjaga amanah. Amanah itu banyak jenisnya ya. Ini kadang-kadang orang melihat amanah itu hanya jabatan. Kalau bukan pejabat berarti merasa tidak ada urusannya dengan amanah. Amanah itu banyak. Semua kewajiban yang Allah bebankan ini amanah. Salat amanah, puasa amanah, zakat, wudu, ya. Ya, toharoh itu juga amanah. Apalagi bayar utang itu juga amanah. Barang titipan itu juga amanah. Rahasia yang kita lihat dari orang lain, saudara kita itu juga amanah. Amanah itu artinya luas banget. Waman bagha bihim, barang siapa yang apa itu diartikan apa? Bagha bihim, berbuat zalim ya kepada mereka, kepada Quraisy. Wa qala Zuhair adhunnuhu qal al-awathira. Zuhair berkata, aku kira Rasulullah bersabda, apa itu terjemahannya? Qala awathira, aku mengira beliau mengatakan berbuat buruk. Berbuat buruk ya. Jam'u athur wa huwa al-makanul wa'th al-khashan li'annahu yu'tharu fi. Ya, berbuat buruk. Apa ancamannya? Kabbahullahu limin kharaihi. Allah akan telungkupkan dia di atas wajahnya. Yaqulu dzalika thalatha marrat. Rasulullah berkata demikian sampai 3 kali. Baik. Fiqhul hadis. Kandungan hadis. Innal insana yukramu wa yushraf bi taqwallahi azza wa jalla. Sesungguhnya manusia itu dimuliakan dengan ketakwaannya kepada Allah azza wa jalla. Ini tolong ya perhatikan ini luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi manusia itu menjadi mulia ya. Itu karena sebab takwanya. Coba antum bayangkan ya, kalau seandainya orang itu mulia karena dia itu orang Arab. Saya yang Jawa Tulen ini, Pak Prapto juga Jawa Tulen kelihatannya. Nggak mungkin dia Pakistan. Ya, semua ini nggak mungkin mulia. Iya kan? Alhamdulillah Allah meletakkan tolok ukur kemuliaan hamba-hamba di sisinya bukan Arabnya, bukan Jawanya, bukan suku bangsanya, tapi ketakwaannya. Coba misalnya kalau Allah itu menetapkan yang mulia di sisiku kaum laki-laki, itu ramenya, berisiknya kaum ibu-ibu itu kayak apa? Protes. Kalau itu benar, yang mulia di sisiku adalah kaum laki-laki, wanita ini mudah buntu jalannya, dia tidak bisa mulia di sisi Allah. Alhamdulillah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang cacat, nggak punya tangan 2, nggak punya kaki 2, buntung semuanya, mungkin hidup kan itu ya. Kalau dia bertakwa bisa ngalahin orang yang sempurna. Iya. Orang miskin bertakwa bisa mulia di sisi Allah, mengungguli orang yang paling kaya di dunia kalau dia tidak bertakwa, apalagi kafir. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini tolong. Setelah kita mendapatkan ilmu ini bersyukur. Saya bukan siapa-siapa, saya miskin, tapi saya masih punya kesempatan untuk mulia di sisi Allah dengan takwa. Jangan biarkan diri kita ini sudah diciptakan oleh Allah menjadi manusia, punya peluang untuk mulia melalui takwa, kemudian kita sia-siakan. Akhirnya kita nyungsep. Na'udzubillah. Lebih rendah derajat kita daripada
hayawan, binatang ternak. Ya. Wa anna man kana taqiyan kana katsiral khairi fid dunya, dan orang yang bertakwa itu akan banyak kebaikannya di dunia. Karena ketakwaan itu adalah realnya menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Orang itu kalau menjalankan perintah Allah, orang muslim sejati itu kalau di dunia ini bertakwa, kebaikan itu banyak. Salat aja tidak hanya salat fardu, ya kan? Bukan hanya sekedar salat dia jamaah. Nah, apalagi zikir ba'da salat ba'diyah, qabliyah dia perhatikan. Nanti ketemu sama orang saat dia salat, mungkin dia memberi salam, menjawab salam, kadang-kadang salaman, kadang-kadang bertukur sapa. Nah, banyak kebaikannya. Sekali tempo orang yang bertakwa itu mungkin bantu orang yang kesusahan. Sekali tempo dia membesuk orang sakit. Sekali tempo dia silaturahim. Dan lain sebagainya. Kebaikannya banyak. Karena memang yang diperintahkan oleh Allah itu banyak. Cabang-cabang kebaikan itu banyak. Ya kan? Termasuk cermin ketakwaan, orang bertakwa itu open banget kalau dia lewat di suatu jalan. Ada batu yang berserakan, ini dia singkirkan. Supaya orang yang lewat itu tidak celaka. Ini juga cerminan takwa. Jadi takwa itu real, berupa banyak kebaikan. Sholat aja ya. Itu idealnya. Sholatnya orang beriman itu setiap hari 40 rakaat. Antum kaget ya? Ya, kalau ketemu bilangan 40 rakaat cuma mesti kaget. Tapi kalau dihitung itu ternyata itu pas-pasan. 17 rakaat ini sholat fardu, harga mati. Tidak boleh dikurangi kecuali kita dapat rukhsah ketika safar, ya. Dikosor yang 4 jadi 2. Dalam kondisi normal sehari itu 17 kali. Ternyata nggak terasa kan? Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya. Antum tadi saya yakin sudah sholat subuh. Nah, kalau antum nggak sholat itu urusan antum dengan Allah. Saya sudah yakin, saya berbaik sangka. Kalau sangkaan baik saya ini meleset, udah urusan antum. Gak usah saya pasang, Pak Nur saya suruh pasang apa ini Pak, yang ngaji pasang chip Pak di kepalanya. Nanti pantau di sini mana yang nggak usah. Saya dilepas saja. Ya, saya yakin hari ini antum tadi juga sudah makan yang halal semuanya. Minum kopi, minum jahe, minum teh hangat dan lain sebagainya halal. Kalau antum, baik sangka saya ini meleset, urusan antum. Iya, orang Islam itu dilepas saja, nggak usah dipantau, nggak usah dimata-matai. Ya, kita yakin dengan imannya kepada Allah, dengan imannya kepada para malaikat, dengan imannya sampai kita benar-benar melihat dia melakukan kemungkaran, kita bertindak. Tapi nggak usah dimata-matai, nggak usah dipantau, nggak usah lepas saja. Ya, taib. Iya, ketakwaan itu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nanti ketemu di sini kalau nggak salah di Al-Adabul Mufrad. Satu saat itu Rasulullah bertanya siapa yang hari ini puasa? Maksudnya bukan puasa Ramadan, puasa sunnah maksudnya. Masa iya di bulan Ramadan Rasulullah tanya kepada ini siapa yang hari ini puasa? Puasa wajib yang mestinya nggak usah ditanyain dah. Siapa yang hari ini besok orang sakit? Siapa yang hari ini nganterin jenazah, ngantar ke kuburan? Kalau ngantar jenazah kan ke kuburan ya. Masa ke rumah sakit itu mah orang sakit kalau sudah mati. Siapa yang hari ini bersedekah? Nah, itu kalau ditanyakan hari Jumat itu banyak yang jawab saya ya Rasulullah. Karena sekarang ada istilah Jumat berkah. Ya. Tapi saya berdoa semoga semua hari itu hari berkah bagi orang miskin. Karena kalau orang itu nyari ganjaran dengan memberi makan orang miskin hari Jumat saja, nanti hari Jumat lagi itu orangnya keburu pingsan. Memang sanggup nahan lapar ini. Makanya kalau ini jangan hanya khusus hari Jumat. Dirubah juga nanti jadi Sabtu berkah. Itu semuanya insya Allah berkah. Kalau orang itu ngasih sedekah makanan kepada orang yang miskin. Dengan catatan duitnya duit yang halal. Niatnya ikhlas. Dan kalau seandainya mengecewakan gak usah ditarik kembali. Balikin duit saya. Saya tadi baca entah benar atau cuman konten gitu ya. Ada orang itu menyumbang paving block.
Kemudian ternyata dia tidak jadi caleg. Jadi ada indikasi orang yang dibantu tuh nggak milih dia, diambil lagi tuh. Ada truknya, ada kuli-kuli apa orang-orang yang ngangkutin itu. Beritanya itu katanya paving block ditarik kembali karena nggak jadi. Masya Allah. Ada kadang-kadang orang itu begitu ya, bantu ya, ditarik kembali. Tayyib. Baik. Rafi'ud darajah fil akhirah, tinggi derajatnya di akhirat. Jadi kalau di dunianya ini banyak kebaikannya, ya, maka balasannya nanti dia akan mulia, tinggi derajatnya di akhirat. Dan hebatnya lagi ya, jalan untuk berlomba-lomba, trek berlomba-lomba dalam kebaikan itu nggak pernah sempit. Nah, Allah tidak bakal kerepotan memberi balasan sebanyak apapun orang-orang yang berlomba di sini. Ya. Fihi mankibatu Quraisy. Dalam asar ini atau hadis ini menunjukkan keistimewaan Quraisy. Wa annahum muttafsifuna bis-sidqi wal amanah. Bahwa mereka itu memiliki sifat jujur dan amanah. Wa jadiruna bil ukhuwah wal hub wal wala. Dan mereka itu sangat peduli dengan persaudaraan, kemudian cinta dan wala. Apa itu terjemahannya Pak? Peduli dengan persaudaraan dan nomor 2. Kesimpulan nomor 2 apa kesimpulannya itu? Yang terakhir. Kalimat yang terakhir. Nah, menjaga atau peduli dengan persaudaraan dan kasih sayang, kesetiaan, loyalitas ya. Baik, as-salis yajuzu lil maula al-mu'taqa, boleh bagi hamba sahaya yang dimerdekakan an yansiba nafsahu menasabkan dirinya ilal qabilatil lati ihtammat itaqihi kepada qabilah yang memperhatikan kemerdekaannya atau yang telah memerdekakannya, au ilal lati huwa ya'ishu fi kanafiha wa israfiha, atau kepada kabilah yang hidup di dalamnya. Ma'a bayani sifatihil asliyah, tetap disyaratkan dengan menjelaskan sifat aslinya. Ya, saya ini maula dari kabilah ini. Itu boleh ya, tapi dia harus menyebutkan statusnya atau sifat yang aslinya. At-taqwa afdalu minal hasabi wan nasab wal jah wal mal. Takwa itu lebih utama daripada status, daripada nasab, kedudukan dan harta. Jadi kalau misalnya ya ada orang itu masya Allah statusnya orang ini, ya, orang yang terhormat, punya nasab bagus, punya kedudukan, jabatan, hartanya melimpah, tapi dia tidak punya ketakwaan, naudzubillah min dzalik. Kalah dengan orang yang tidak memiliki itu semua tapi dia bertakwa. Gembel tapi bertakwa, bahasanya gitu, nggak punya apa-apa, unggul daripada orang yang memiliki semuanya. Tapi betapa hebatnya kalau orang itu seandainya nasabnya bagus, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, dia bertakwa, masya Allah, itu dahsyat banget, ya, hebat banget. Ada nggak orang kaya yang bertakwa? Ada. Utsman bin Affan, yang jelas-jelas ya sudah kaya raya, dijamin masuk surga, kan sukses ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya tapi masuk dalam jajaran dijamin masuk surga. Dan kita doakan orang-orang yang sekarang ini berusaha untuk mirip dengan Utsman, orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin yang mirip, yang berusaha mirip dengan Utsman, meneladani Utsman. Tentunya setelah itu, sebelum itu ya taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Mudah-mudahan mereka juga mulia. Taib. Cukup Pak Nur atau tambah satu lagi? Cukup ya. Ada pertanyaan ikhwan dari yang kita pelajari ini tadi? Dah dibawa pulang ya, diterapkan. Karena gini ikhwatul iman ya, biasanya di dunia nasihat itu yang sering diingatkan itu orang-orang kaya ya. Kalau ada khotib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian materi khutbahnya itu
menceritakan atau mengkhabarkan tentang keadaan nanti di akhirat. Orang-orang kaya itu akan dihisab oleh Allah hartanya di 2 titik. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia belanjakannya. Atau kadang-kadang pemimpin itu diingatkan, diingatkan, kamu sekarang menjadi pemimpin, nanti kalau sudah di akhirat kamu berdiri di hadapan Allah akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kamu. Ya. Maka orang-orang yang meraih kepemimpinan dengan cara-cara yang tidak baik atau sudah memangku jabatan kemudian tidak beres, nanti Allah yang akan menjadi hakim yang paling adil mengadili mereka. Oke? Ini ada yang kurang. Kalau seandainya orang kaya ini faham apa yang diajarkan oleh Nabi, bisa saja setelah khutbah khatibnya ditemui dengan cara baik-baik. Pak Ustadz, tadi ada yang kurang. Kenapa Ustadz hanya ngingetin orang kaya yang akan dihisab? Kenapa hanya pemimpin? Itu orang-orang yang punya ilmu itu tolong ingetin juga, karena ilmu itu nanti juga akan dihisab, ya. Wa an ilmihi madza amila bih. Tentang ilmunya apa yang sudah dilakukan untuk amal ilmunya. Bahkan kalau kita bicara ilmu yang kita kaji ini dari niatnya. Hebatnya ilmu syar'i itu kalau salah niat saja. Orang belajar ilmu begini ini, ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tapi salah niat. Itu sudah diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Orang yang punya ilmu tapi pelit, dia sembunyikan, padahal ada orang yang sudah minta, sudah bertanya, dia punya tidak mau jawab, dia sembunyikan, juga diancam dengan ancaman yang keras. Itu mestinya juga harus diingatkan. Maka tadi saya ingatkan penutup ini, bawa pulang ilmu ini, ya. Dan bismillah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah bisa mengamalkan apa yang kita pelajari tadi, sehingga ilmu ini menjadi ilmu nafi', bermanfaat, tidak menjadi bumerang bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.